saya Srin Celika Hanja dengan NIM 2220011, mahasiswi Universitas Kristen Wiraucana Sumba, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputer pembelajaran dalam matematika oleh dosen pengampu Darius Immanuel Wadu, SPD, MPD. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai matematika. Nah, luas ilmu matematika. Apa sih matematika itu? Nah, untuk teman-teman ketahui, matematika itu merupakan ilmu dasar yang punya peranan penting dalam kehidupan manusia. Nah, matematika juga itu sebagai cabang ilmu pengetahuan yang esa dan terorganisasi secara sistematis. Matematika adalah bagian pengetahuan manusia tentang bilangan dan populasi. Misalnya gini ya teman-teman, teman-teman mau membangun suatu bangunan. Untuk mengukur tinggi, panjang, lebar suatu bangunan kan tidak asal-asalan, harus mempunyai ilmu matematika yang dasar ya teman-teman. Nah, itu adalah cakupan umum dari matematika. Ya teman-teman, dalam matematika kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi, fungsi inverse dan fungsi komposisi. Nah, kita masuk yang pertama adalah relasi dan fungsi. Relasi dalam matematika itu adalah aturan yang menghubungkan antara anggota satu himpunan dengan anggota lainnya. Fungsi adalah relasi khusus yang menetapkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Jadi teman-teman, anggota himpunan A hanya akan memilih satu pasangan pada anggota himpunan B. Nah, setiap anggota himpunan A dipasangkan ke anggota himpunan B. Adapun ciri dari fungsi ya teman-teman, yaitu seluruh anggota himpunan A harus memiliki satu pasangan masing-masing ke anggota himpunan B. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa satu anggota himpunan A hanya akan memiliki satu pasangan pada anggota himpunan B. Dan jika himpunan A punya dua pasangan pada anggota himpunan B, maka fungsi itu tidak akan dikatakan relasi ya teman-teman. Nah, ada dua contoh fungsi yang bisa dikerjakan, yaitu fungsi menggunakan tabel dan fungsi pasangan himpunan berurutan. Untuk itu kita bisa lihat pada contohnya ya teman-teman. Ada pada himpunan A ada P, Q, R, dan pada himpunan B ada 1, 2, 3. Pada himpunan A, pada fungsi P, dia mempunyai satu pasangan pada anggota himpunan A, dan pada anggota himpunan B yaitu 2, Q yaitu 1, dan R yaitu 3. Maka fungsi itu dikatakan relasi karena masing-masing dari anggota himpunan A dan B hanya memiliki satu pasangan pada anggota himpunan B. Teman-teman bisa lihat pada contoh yang bagian bawah. Pada himpunan A ada fungsi P, Q, R, dan B ada fungsi 1, 4, dan 7. Nah, pada fungsi P dia mempunyai dua pasangan pada anggota himpunan B, yaitu 1 dan 4. Nah, dari sini saja teman-teman kita bisa lihat bahwa fungsi ini tidak dikatakan relasi karena satu anggota himpunan A itu mempunyai dua pasangan pada anggota himpunan B, maka fungsi tersebut tidak dikatakan relasi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh fungsi pasangan berurutan. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian yang pertama ada fungsi P, 3, Q, 4, dan R, 5. Artinya bahwa fungsi P berpasangan dengan 3, fungsi Q berpasangan dengan 4, dan fungsi R berpasangan dengan 5. Nah, teman-teman bisa lihat pada contoh selanjutnya, teman-teman bisa lihat bahwa satu pasang anggota himpunan A hanya akan memiliki satu pasangan pada anggota himpunan B ya teman-teman. Berikutnya kita masuk pada fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu adalah kebalikan atau fungsi kebalikan. Sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya ya teman-teman. Nah, misalnya anggap saja bahwa F itu adalah sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan G itu adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Sedemikian sehingga A-nya itu adalah A dan FB-nya itu adalah B. Untuk setiap A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B, maka G itu adalah inverse fungsi dari F sehingga bisa ditulis F inverse. Adapun tahapan untuk menentukan fungsi inverse itu ya teman-teman, yang pertama kita mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Kita bisa lihat tadi pada cirinya itu ya teman-teman, fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikannya. Jadi Y sama dengan Fx, maka fungsi kebalikannya adalah X sama dengan Fy. Nah, tahap yang kedua, kita tuliskan X itu sebagai fungsi inverse dari Y, maka fungsi inverse Y adalah Fy. Nah, tahap yang ketiga yaitu kita ganti variabel Y dengan X sehingga didapatkan rumus fungsi F inverse X. Teman-teman bisa lihat di sini, F itu adalah fungsi yang memetakan X ke Y sehingga bisa dituliskan menjadi Y sama dengan Fx. Maka F inverse-nya itu merupakan fungsi yang memetakan Y ke X, ditulis F sama dengan F inverse Y. Nah, gimana nih kalau kita
kita dapat contoh soal. Nah, tentukan invers fungsi dari fungsi fx di bawah ini. Fx sama dengan 6x kurang 3 per x ditambah 2. Nah, kita lihat dulu teman-teman, pada bagian kanan ini adalah bentuk umum dari fungsi invers itu, yaitu fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Maka f invers dari x-nya itu adalah min dx ditambah b per cx ditambah a, dengan x tidak sama dengan a per c. Nah, kita lihat tadi, kita kembali pada contoh soal, yaitu fx sama dengan 6x kurang 3 per x ditambah 2. Kita tinggal lihat pada bentuk umumnya ya teman-teman. Maka kita dapatkan f inverse dari x itu adalah minus 2x kurang 3 per x kurang 6 dari bentuk umum ax ditambah b per cx ditambah d menjadi min dx plus b ditambah cx ditambah a. Nah, maka f inverse dari x nya itu kita dapatkan 3 ditambah 2x per 6x. X 6 kurang x ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada fungsi komposisi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, fungsi komposisi itu adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi yang baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya ya teman-teman. Misalnya, ada fungsi fx dan gx, maka fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gs, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Nah, operasi fungsi biasanya dilambangkan dengan tanda bundaran atau tanda nol dan dibaca komposisi atau bundaran. Nah, teman-teman, ada pun sifat dari fungsi komposisi yaitu tidak komutatif, yaitu f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Nah, sifat yang kedua yaitu asosiatif, artinya f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx. Dan sifat yang ketiga itu memiliki fungsi identitas. Fungsi komposisi juga ini mempunyai bentuk ya teman-teman. Yang pertama, f bundaran gx, kita dapat baca fungsi f komposisi g atau f bundaran g, yang artinya bahwa fungsi yang dipetakan oleh fungsi gs kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Dan jika fungsi g-nya dikerjakan terlebih dahulu teman-teman, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f, sehingga dapat dinotasikan sebagai f bundaran gx atau fgx. Nah, untuk bentuk yang kedua ada bentuk g bundaran f, yang artinya bahwa fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gs. Kalau g bundaran f yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi f, kemudian dilanjutkan atau dimasukkan dalam fungsi g, sehingga dapat kita notasikan sebagai g bundaran f atau gx. Sekarang kita masuk pada contoh soalnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kiri teman-teman. Nah, dari gambar di samping kita dapat peroleh bahwa f itu adalah a ke b ditentukan dengan rumus fx, dan g itu adalah a ke b ditentukan dengan rumus gx ya teman-teman. Bisa dibedakan fx dan gx nya. Maka hasil dari f komposisi g atau f bundaran g nya adalah hx sama dengan g bundaran f sama dengan gfx. Gimana nih kalau kita dapat contoh soal yang kayak gini? Nah, diketahui fx nya adalah 2x ditambah 5 dan gx nya adalah 3 dikurang 7. Nah, kita disuruh cari f bundaran g atau fgs nya. Nah, maka kita bisa tuliskan f bundaran gx nya itu adalah fgx. Nah, f nya itu tadi kan kita ketahui bahwa 2. Nah, nilai x nya itu kita ganti menjadi nilai gx teman-teman. Jadi 2 lalu kita masukkan nilai gx nya itu 3 kurang 7. Nah, maka kita dapatkan 2 dikali 3x kurang 7 ditambah 5. Nah, gimana teman-teman? Kita tinggal kali masuk, maka kita dapatkan 6x dikurang 6x kurang 9. Jadi f bundaran g atau fgs nya itu adalah 6 kurang 9. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai relasi dan fungsi invers dan fungsi komposisi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh dimengerti, boleh dipahami ya oleh teman-teman. Sampai bertemu di video